Jahat nggak sih jadi bilioner itu? Ada satu konten kreator yang dengan sabar nimbang dan ngitung beras cuma buat ngasih tahu seberapa banyak uang yang dimiliki oleh Jeff Bezos. Satu butir beras setara dengan 1,5 miliar. Jadi ini adalah bentuk dari 15 miliar, ini 15 triliun. Ini adalah total uang yang dimiliki oleh Jeff Bezos. Rumah Jeff Bezos di California yang seharga 2,1 triliun. Perhitungan itu dibuat ketika Jeff Bezos dulu cuma punya 122 miliar US dollar. Sekarang kekayaannya jadi 132 miliar US dollar, dan dia bukan orang yang paling kaya. Sekarang yang terkaya adalah Elon Musk dengan aset 218 miliar US dollar. Pernah nggak kebayang kalau kalian sekaya itu, berapa yang bakal kalian donasikan untuk menyelesaikan masalah terbesar di dunia? Apa yang akan kalian lakukan dengan kekayaan sebanyak itu? Di video ini kita bakal bikin debat terbuka tentang jahat nggak sih sebenarnya kalau jadi bilioner itu? Apakah jahat kalau cuman satu orang yang menjadi super kaya, sedangkan ribuan karyawannya mendapatkan gaji yang sangat sedikit dari kerjaan yang stresnya penuh banget? Dan pertanyaan terakhir, apakah jahat kalau bahkan di saat pandemi, kekayaan para bilioner justru bertambah semakin banyak, bahkan sampai mendekati 4 triliun US dollar. Sedangkan mayoritas orang kehilangan 3,7 triliun US dollar gabungan dari jutaan orang yang kehilangan pekerjaan. Ini semakin membuktikan kalau orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Bahkan secara ketidakadilan ini terus berlanjut loh. Karena mayoritas dari kita ternyata bayar pajak jauh lebih banyak dari 3 orang terkaya di dunia. Elon Musk, Bill Gates, dan Bezos gak bayar pajak sama sekali. Dan itu legal di Amerika. Itu ada di bukunya Robert Kiyosaki kalau kamu mau belajar sedikit tentang uang. Di mana ada quotes-nya bilang, Trump pays no taxes legally. kaum miskin dan menengah selalu akan bayar pajak lebih tinggi dari kaum kaya. Kalau kita menganggap bahwa jadi bilioner itu jahat, bukankah secara nggak langsung kita menghambat banyak orang yang punya impian buat jadi bilioner seperti mereka? Bahkan, kita juga menghukum orang yang sudah memberikan banyak kontribusi bagi dunia. Dan seberapa yakin kita kalau uang mereka akan di tangan yang lebih baik kalau kita kasih ke pemerintah? Karena kadang bilioner justru bisa jadi pahlawan dengan caranya sendiri. Contoh, Bill dan Melinda Gates, mereka telah mendonasikan 10 miliar US dollar untuk melawan penyakit seperti malaria, Ebola, HIV, dan terakhir COVID-19. Ada juga filantropis seperti Warren Buffett yang telah berjanji memberikan 99% kekayaannya ke amal setelah dia mati. Dan kalau kamu lihat, gerakan amal yang dibuat oleh Gates dan Buffett membuat banyak orang kaya yang mendonasikan mayoritas kekayaan mereka. Banyak orang kaya juga yang memberikan banyak hal baik dan membuat dunia menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain, banyak juga bilioner yang lahir dari perusahaan yang cara kayanya adalah bikin banyak orang kegemukan dengan produk yang mengandung garam atau gula yang terlalu tinggi. Bikin juga banyak orang kecanduan dengan jual obat-obatan terlarang, atau malah menghancurkan lingkungan dengan berbagai praktek pertambangan dan lain sebagainya yang berbahaya buat lingkungan. Apakah mereka akan dimaafkan setelah memberikan kembali sedikit uang untuk donasi? Kalau Elon Musk yang ambisius memberikan dunia dengan banyak kemungkinan futuristik dengan hidup di Mars, apakah dia otomatis dimaafkan dari dugaan masalah tenaga kerja? Kalau Jeff Bezos mempermudah hidup banyak orang melalui kerajaan bisnis yang dibuatnya, apakah itu berarti dia boleh membuat karyawannya bekerja sangat keras dengan bayaran yang sangat murah, hanya supaya semua itu bisa terus berlanjut? Jadi kesimpulannya, apakah jahat kalau jadi bilioner?